Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Daryati, NIM 058 dari Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang akan menjelaskan mengenai penyakit Helmin zoonosis yang saya ambil salah satu contoh yaitu fascioliasis. Pengertian fascioliasis. Fascioliasis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit fasciola. Dua spesies fasciola atau tipe menginfeksi manusia. Spesies utamanya adalah Fasciola hepatica yang juga dikenal dengan sebagai cacing hati yang umum atau cacing domba. Maksud saya cacing hati domba. Spesies terkait yaitu Fasciola gigantica juga dapat menginfeksi manusia. Ini adalah penyakit parasit yang umum terjadi dan terdistribusi secara kosmopolitan. Selanjutnya epidemiologi fascioliasis. Fascioliasis adalah penyakit zoonosis yang ditularkan melalui air atau foodborne yang disebabkan oleh dua parasit kelas Trematoda genus Fasciola yaitu Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica. Fascioliasis lebih sering terjadi pada hewan ternak dan hewan lain daripada manusia karena manusia adalah inang insidental dan terinfeksi dengan menelan selada air atau air yang terkontaminasi. Penyakit ini sering terjadi di seluruh dunia, terutama di daerah dengan produksi domba atau sapi yang intensif. Insiden infeksi ke manusia telah mengikat selama 20 tahun terakhir. Meskipun Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica adalah spesies yang berbeda, bentuk peralihan yang dianggap mewakili hibrida dari dua spesies telah ditemukan di beberapa bagian Asia dan Afrika di mana kedua spesies ini endemik. Selanjutnya, siklus hidup Fasciola hepatica. Pada orang dewasa, hermafrodit telur diekskresikan ke dalam empedu dan keluar dari inang melalui kotoran. Nah, telur-telur tersebut berembrio dan membutuhkan waktu hingga 15 hari untuk matang dalam air tawar. Mirasidium bersilia bebas berenang menetas dari telur. Ketika Mirasidium melakukan kontak dengan moluska, maka ia akan menembus air siput maka ia akan menembus kaki siput dan bermigrasi ke hepatopankreas atau kelenjar pencernaan, di mana perkembangan selanjutnya terjadi. Setiap mirasidium mengandung sel kuman dan somatik. Generasi selanjutnya, sporokista berkembang dari sel-sel benih. Sel germinal dalam sporokista membentuk fase larva berikutnya, redia. Serkaria berkembang dari sel-sel benih di dalam redia dan melarikan diri dari siput melalui pori kemudian keluar. Serkaria pada awalnya adalah berenang bebas dan kemudian menetap di vegetasi dan masing-masing enesis menjadi metaserkaria yang memiliki masa hidup antara 2 sampai 3 bulan. Pengembangan dari telur menjadi metaserkaria membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 7 minggu. Metaserkaria ketika dimakan oleh inang definitif atau mamalia herbivora dikeluarkan dalam duodenum yang melepaskan tahap remaja. Tahap remaja menembus dinding usus dan bermigrasi melalui rongga peritoneum ke hati di mana ia akan matang menjadi kebetulan dewasa. Cacing dewasa dapat menghasilkan 500 hingga 700 telur per hari. Dengan lebih banyak telur diproduksi di pagi hari yang mungkin mengisyaratkan perioditas. Host definitif yang paling umum adalah domba. Namun, berbagai mamalia termasuk manusia juga dapat berfungsi sebagai inang definitif. Selanjutnya, patogenesis. Nah, Fasciolosis pada sapi, kerbau, domba, dan kambing dapat berlangsung akut maupun kronis. Kasus akut umumnya terjadi karena invasi cacing muda berlangsung secara masif dalam waktu singkat dan merusak parenkim hati, sehingga fungsi hati sangat terganggu karena menimbulkan perdarahan pada rongga peritoneum. Meskipun cacing muda hidup dalam parenkim hati, parasit tersebut juga dapat menghisap darah seperti cacing dewasa dan menyebabkan anemia pada minggu keempat atau kelima fase migrasi cacing muda. Diperkirakan 10 ekor cacing dewasa dapat menyebabkan kehilangan darah sebanyak 2 ml per hari. Fascioliosis kronis berlangsung terlambat dan disebabkan oleh aktivitas cacing dewasa di dalam saluran empedu, baik di dalam hati maupun di luar hati. Fascioliosis menyebabkan obstruksi saluran empedu, kerusakan jaringan hati, disertai fibrosis dan anemia. Anemia terjadi karena cacing dewasa menghisap darah serta kehilangan persediaan zat besi menurut Subronto 2007. Selanjutnya, lesi yang disebabkan oleh infeksi Fasciola
SP pada semua ternak hampir sama tergantung pada tingkat infeksi. Kerusakan hati paling banyak terjadi antara minggu ke-12 sampai ke-15 pasca infeksi. Kerusakan jaringan mulai terjadi pada waktu cacing muda mulai menembus dinding usus, tetapi kerusakan yang berat dan peradangan mulai terjadi sewaktu cacing bermigrasi dalam parenkim hati dan ketika berada dalam saluran empedu dan kantong empedu. Kemudian pada pemeriksaan darah akibat vaskolisis akut ditemukan perubahan berupa anemia normokromik, eosinofilia, dan hipoalbumenia. Pada penyakit yang berlangsung akut, daur hidup cacing belum sempurna dan telur cacing belum dihasilkan sehingga dalam pemeriksaan feses tidak terlihat adanya telur vaskiola SP. Pada vaskolisis subakut dan kronis, anemia yang ditemukan bersifat hipokromik dan makrositik dan hipoproteinemia. Pada penyakit yang berlangsung subakut maupun kronis, feses selalu mengandung telur vaskiola SP. Penemuan telur cacing tidak selalu dapat dikaitkan pada beratnya kerusakan hati. Kemudian gejala klinis. Gejala penyakit ini yaitu ditandai dengan penurunan berat badan, akumulasi cairan di perut karena kerusakan hati, rahang botol, atau kumpulan cairan di rahang bawah, diare, kelesuan diikuti oleh kematian. Nah, kemudian diagnosa vaskolisis dapat dilakukan dengan dua cara, yakni diagnosa klinis dan diagnosa laboratorium. Diagnosa klinis berdasarkan gejala klinis sulit dilakukan, maka sebagai penunjang diagnosa dapat dilakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Sedangkan diagnosa laboratorium dilakukan dengan pemeriksaan feses, biopsi hati, uji serologi untuk deteksi antibodi dan antigen serta Western blotting. Kemudian pengobatan. Keberhasilan pengobatan vaskolisis bergantung pada efektivitas obat terhadap stadium perkembangan cacing. Obat cacing yang digunakan harus bersifat toksik minimal agar jaringan hati tidak mengalami kerusakan. Obat yang baik adalah obat yang mampu membunuh vaskiola SP yang sedang bermigrasi dan cacing dewasa serta tidak toksik pada jaringan. Obat pilihan adalah triclabendazole. Obat ini diberikan melalui mulut, biasanya dalam 2 dosis. Kebanyakan orang yang merespon pengobatan dengan baik. Nah, pencegahan. Tindakan pencegahan terhadap infeksi antara lain yang pertama dengan cara limbah kandang hanya digunakan sebagai pupuk pada tanaman padi apabila sudah dikomposkan terlebih dahulu sehingga telur vaskiola SP sudah mati. Yang selanjutnya yaitu pengambilan jemari dari sawah sebagai pakan ternak dilakukan dengan pemotongan sedikit di atas tinggi galengan atau 1 sampai 1,5 jengkal dari tanah. Kemudian jerami dijemur selama 2 sampai 3 hari berturut-turut di bawah sinar matahari dan dibolak-balik selama penjemuran sebelum diberikan untuk pakan. Nah, penyisiran jerami agar daun padi yang kering terlepas untuk mengurangi pencernaan metaserkaria. Kemudian tidak melakukan penggembalaan ternak di daerah berair atau yang tercemar oleh metaserkaria cacing hati, misalnya di sawah sekitar kandang ternak atau dekat pemukiman. Selanjutnya, mengandangkan sapi dan itik secara bersebelahan sehingga kotorannya tercampur saat kandang dibersihkan. Pengendalian secara biologis. Nah, terima kasih. Untuk pengendalian pada manusia bisa dilakukan dengan memasak makanan yang akan dimakan terlebih dahulu. Misalnya tidak memakan makanan yang mentah atau daging mentah. Selanjutnya meminum air yang matang dan tidak meminum air sembarangan dan tidak sering melakukan perjalanan atau sering pergi ke sungai yang dimana sungai tersebut tercemar oleh cacing metaserkaria tersebut. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata